Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pattern FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pattern FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan bersama-sama semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga seperti biasa teman-teman, bila ada di antara kita mungkin hari ini ada yang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan, mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, kita akan berbicara tentang Bitcoin dominan, kemudian apa kaitannya dengan P-Network teman-teman. Jadi kita akan berbicara tentang dominasi Bitcoin, jadi kalau bagaimana Bitcoin dominan ini mempengaruhi pasar kripto. Kita tahu bahwa altcoin ini adalah mata uang kripto selain Bitcoin. Salah satunya P-Network. Kita tahu bahwa P-Network adalah juga termasuk jenis altcoin, teman-teman. Artinya P-Network ini adalah mata uang kripto selain Bitcoin. Jadi ketika Bitcoin dominan meningkat, maka pangsa pasar altcoin ini akan cenderung menurun, dan ketika dominasi Bitcoin menurun, maka biasanya pangsa pasar altcoin akan meningkat teman-teman. Dan kita akan lihat langsung kondisi real time dari market saat ini. Kita lihat di sini untuk Bitcoin dominan, ini di kanan atas teman-teman, pojok kanan atas. Untuk Bitcoin hari ini menguasai pasar sekitar 49,7% teman-teman. Dan ini sudah merupakan penurunan yang luar biasa karena kemarin beberapa hari yang lalu ini Bitcoin dominasi Bitcoin di market kripto secara keseluruhan itu sempat mencapai 52% teman-teman. Tapi hari ini penurunannya luar biasa 49%. Sementara Ethereum ini menguasai market dari total kapital yang ada di market kripto sebesar 18,3% teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini untuk harga Bitcoin mengalami koreksi cukup dalam, kemarin tempat tembus di angka 45, hari ini turun di 42.870 dolar. Tapi dengan dominasi yang berkurang, maka kita lihat untuk altcoin atau koin-koin lain di luar Bitcoin ini mengalami lonjakan harga teman-teman. Kita lihat Solana mengalami kenaikan 3,9% di angka 95 dolar. Namun yang luar biasa adalah Ethereum teman-teman. Ethereum hari ini diperdagangkan di angka 2.572 US dollar. Kemudian juga untuk hari ini dalam 24 jam terakhir Ethereum mengalami kenaikan 1,65%. Sementara Bitcoin koreksi sebesar 0,18% dan Ethereum secara time frame 7 hari ini mengalami lonjakan luar biasa teman-teman, naik sebesar 14,74%. Sementara untuk Bitcoin ini mengalami koreksi cukup dalam sebesar 2,57% teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, inilah berlaku hukum Bitcoin dominan seperti yang kita lihat di sini. Ketika dominasi Bitcoin di market kripto ini menurun, maka harga dari altcoin akan meningkat teman-teman. Dan kemudian pada saat market mengalami koreksi cukup dalam untuk Bitcoin, kita lihat di sini ada perusahaan raksasa yang ada di Amerika Serikat. Ini justru memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerok teman-teman. Jadi pada tanggal 13 Januari 2024, BlackRock, salah satu perusahaan pengelola aset terbesar di dunia, ini menghebohkan pasar dengan pembelian besar-besaran sebanyak 11.500 Bitcoin pada saat market mengalami koreksi cukup dalam di dalam market Bitcoin teman-teman. Dan pembelian ini kalau kita lihat terjadi sejak diluncurkannya dan disetujuinya Bitcoin ETF oleh SEC teman-teman. Jadi kita di sini akan membahas dampak pembelian ini pada pasar Bitcoin, juga kemudian dampaknya terutama terhadap P-Network teman-teman.
Kita lihat di sini ada sebuah komentar menarik dari Larry Fink, teman-teman. Dari ini adalah CEO dari BlackRock. Jadi mengungkapkan pandangannya terhadap Bitcoin setelah dia mengalami perubahan. Jadi Larry Fink ini atau pimpinan dari BlackRock, perusahaan aset terbesar di dunia, ini pada masa lalu ini menganggap bahwa Bitcoin itu sebuah proyek scam atau sebuah proyek yang tidak jelas. Namun hari ini dia menyatakan bahwa Bitcoin ini adalah kelas aset yang layak, teman-teman. Jadi pernyataan ini mencerminkan perubahan sikap penting dari salah satu perusahaan terbesar di dunia yang biasanya bergerak di industri keuangan tradisional. Hari ini ternyata perusahaan raksasa di dunia yang bernama BlackRock ini mulai terjun ke dalam dunia kripto, teman-teman. Dalam hal ini mereka menyerok habis-habisan Bitcoin ini di sebesar 11.500 Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau ke depan kita akan melihat bahwa tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya ini akan terjadi banyak institusi besar, terutama institusi keuangan tradisional yang selama ini alergi dengan dunia kripto, ini akan mulai masuk dan berinvestasi besar-besaran di dunia cryptocurrency, teman-teman. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang dampaknya terhadap P-Network, teman-teman. Jadi jika pasar cryptocurrency secara keseluruhan mengalami lonjakan minat dari institusi, misalkan pembelian besar oleh BlackRock terhadap Bitcoin dan juga pertumbuhan signifikan ETF Bitcoin, ini memiliki potensi dampak yang luar biasa terhadap market kripto atau dunia kripto secara keseluruhan. Khususnya di sini kita akan berbicara tentang P-Network, teman-teman. Sebagai proyek cryptocurrency yang berkembang, P-Network bisa merasakan efek dari dinamika pasar dan tren investasi di dalam industri kripto. Jadi pembelian besar-besaran oleh institusi finansial besar seperti BlackRock ini akan memunculkan persepsi positif terhadap cryptocurrency. Dan ini bisa semakin meningkat dan ini dapat membawa manfaat bagi P-Network. Karena semakin banyak orang yang melihat ke arah cryptocurrency sebagai instrumen investasi yang sah, teman-teman. Kemudian berita tentang pembelian besar dan pertumbuhan ETF Bitcoin ini juga bisa meningkatkan kesadaran publik tentang cryptocurrency secara keseluruhan dan ini dapat membawa lebih banyak orang ke ekosistem kripto. Termasuk kemungkinan akan semakin banyak orang yang akan mengeksplorasi proyek-proyek baru dalam dunia kripto seperti P-Network, teman-teman. Namun tetap harus disadari, sementara potensi dampak ini kemungkinan akan sangat relevan, tetapi perlu dicatat bahwa kondisi pasar dan ekosistem cryptocurrency sangat dinamis, teman-teman. Jadi kesuksesan P-Network tetap tergantung pada faktor internal dan eksternal yang dapat berubah seiring waktu. Para pemangku kepentingan dalam P-Network, terutama core team dan juga para pionir, ini harus tetap waspada terhadap perubahan di pasar dan beradaptasi sesuai kebutuhan untuk memanfaatkan peluang yang muncul. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang pembelian besar-besaran Bitcoin oleh BlackRock dan juga implikasi dampak positifnya terhadap P-Network. Semoga ini bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua tentang dunia kripto secara global. Kemudian jangan lupa tetap semangat klik petirnya karena masa depan kripto sangat cerah ke depan, teman-teman. Kemudian juga bagi yang ngopi, jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.